Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tak Ada Orang yang Sempurna, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya bertanya di awal renungan hari ini, apakah Anda mempunyai seseorang yang Anda agungkan atau idolakan karena orang itu menginspirasi Anda? Seorang anak ketika ditanya ibu guru di sekolah, siapa idolanya? Ia berkata, idolaku adalah ayahku. Ketika ditanya lebih lanjut apa alasannya, dengan sikap dia menjawab, karena ayah sayang pada kami, sekeluarga. Ayah bekerja keras mencari nafkah untuk keluarga kami, menyekolahkan saya dan adik-adik. Pertanyaan berikutnya, kalau begitu, siapakah ayah bagimu, nak? Ayah adalah pahlawan dalam keluarga kami. Jawabnya cepat-cepat. Mungkin kita tidak seperti anak kecil itu. Kita mempunyai idola yang sangat menginspirasi kita. Ada yang mengidolakan Bung Karno, Presiden RI pertama. Mungkin ada juga yang mengidolakan Presiden Jokowi, presiden kita saat ini. Seorang suster mengidolakan Santa Teresa dari Kalkuta. Sementara seorang calon pastor mengagumi Romo Mangun yang memperjuangkan wong cilik di kawasan Kalicode, Yogyakarta. Saudara-saudari terkasih, tokoh-tokoh yang baru saja kita sebut adalah orang-orang yang kita anggap baik dan bahkan sempurna. Kita menilai orang-orang itu adalah orang baik yang dapat menginspirasi hidup kita. Tetapi hari ini kita melihat dalam perumpamaan Tuhan Yesus, seorang Farisi yang memuji dirinya sendiri sebagai orang baik. Dalam doanya ia berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Perhatikan, orang ini menganggap Tuhan tidak tahu akan apa yang sudah dikerjakannya. Dia pamer kesalehan kepada Tuhan. Parahnya, dalam doanya dia merasa diri sudah sempurna,
bahkan lebih unggul dari pemungut cukai yang digolongkan kelompok orang berdosa. Berbanding terbalik dengan dia, si pemungut cukai berdoa kepada Tuhan, "Ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini." Orang ini merasa diri tidak pantas di hadapan Tuhan. Ia menantikan kerahiman dan belas kasih dari Tuhan karena ia tahu dirinya tidak sempurna. Saudara-saudari terkasih, di akhir perumpamaannya, Tuhan Yesus berfirman, "Aku berkata kepadamu, orang ini, yaitu pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang Farisi itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Menarik untuk diperhatikan bahwa dua sosok yang ditampilkan Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini, mereka mewakili dua kelompok orang di dalam masyarakat Yahudi. Yang satu adalah kelompok orang yang merasa sudah benar di hadapan Allah karena taat melaksanakan hukum Taurat dan ajaran para nabi. Bahkan mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang berdosa, termasuk dengan para pemungut cukai yang dianggap penjilat, penjajah, dan disamakan dengan orang yang suka memperkaya diri sendiri. Namun, pemungut cukai ini menyadari bahwa dirinya membutuhkan belas kasihan, terutama belas kasihan dari Allah sendiri. Dalam doanya, orang Farisi itu menganggap dirinya pantas di hadapan Allah karena sudah melakukan apa saja yang diperintahkan dalam Taurat. Sayangnya, dia menghina orang lain yang tidak sesempurna dirinya. Pertanyaannya, siapakah yang sempurna di hadapan Tuhan? Santo Yohanes berkata, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita." 1 Yohanes bab 1 ayat 8. Saudara-saudari terkasih, melalui perumpamaan yang diwartakan oleh liturgi gereja pada hari ini, umat Allah diingatkan akan suasana kerohanian di masa prapaskah ini. Tidak ada gunanya menghitung-hitung dan pamer kebaikan untuk dilihat orang, melainkan kita diundang untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Allah, karena kita adalah orang-orang yang berdosa dan tidak sempurna. Kita boleh saja mengidolakan seseorang, namun kita juga harus menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna di atas bumi ini, termasuk saya. Betul? Tuhan Yesus memuji dan membenarkan kerendahan hati seorang berdosa yang berprofesi sebagai pemungut cukai dan mencela apa yang dibanggakan orang Farisi dalam doa mereka. Di hadapan Tuhan, tidak ada yang bisa kita banggakan, kecuali bahwa kita mengharapkan kemurahan dan belas kasih-Nya. Pada masa ini, kita diundang oleh Gereja Kudus untuk membangun hidup doa dalam kerendahan hati. Kita diajak untuk menyediakan waktu untuk berdoa
melakukan refleksi dan introspeksi, dan mohon rahmat Tuhan untuk membangun hidup yang lebih berkenan kepadanya. Itulah sebabnya gereja juga menganjurkan umat Allah untuk menerima sakramen tobat untuk berdamai dengan Allah dan orang lain. Hal itu bisa terjadi kalau kita memiliki semangat ini. Ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku menyadari bahwa diriku tidak sempurna dan butuh pengampunan Tuhan? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk sudah diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang lemah dan berdosa. Jauhkan kami dari sikap tinggi hati dan bantulah kami untuk mengakui dosa-dosa kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.